Tayyib. Siapa penemu atom? Bukan John Dalton, Jabir ibnu Hayyan. Walaupun baru hafal satu surah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau menghafalnya benar, maka mustahil menggerakkan tangannya pada yang haram, melangkahkan kakinya pada yang haram, menatap pandangan pada yang haram. Mustahil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa ulul albab itu? Ulul albab. Secara bahasa, ulul albab ini, ulu pemilik, albab, albab jamak dari kata lubbun. Apa itu lubbun? Lubbun itu inti terdalam dari sesuatu, esensi yang paling dalam dari sesuatu. Saya gambarkan ini supaya mudah dipahami. Anda pernah lihat kelapa? Baik. Kalau sudah pernah lihat kelapa, pernah kupas kelapa? Kalau belum pernah kupas kelapa, pernah lihat orang kupas kelapa? Baik. Ketika dikupas, kulit luarnya terbuka, yang muncul apanya? Batok kelapa. Baik ya? Batoknya masih keras. Kalau batoknya dibuka, yang muncul apa? Daging kelapa, daging terluar. Pernah ketika Anda membelah kelapa dari daging itu, di dalamnya itu ada cairan yang putih, bening. Pernah lihat? Itulah lub namanya. Yang terdalam. Terdalam sesuatu. Jadi kalau Anda ambil pemaknaan ini kepada pemahaman sesuatu, nanti kalau saya jelaskan tentang sesuatu, ada orang menerangkan tentang sesuatu hal, baru satu kalimat, oh dia sudah paham, ini maksudnya ke sini nih. Ada yang cuma paham kulitnya saja, luarnya saja. Nggak ngerti dia kemana arah pembicaraan ini, intinya mau kemana gitu. Tapi ada orang-orang yang saat diucapkan satu kalimat, dua kalimat dia paham, oh ini arahnya maksudnya ke sini. Oh ini fungsinya ke sini. Oh ini perangkatnya, ini yang dibutuhkan. Itu yang disebut dengan lub. Orang yang memiliki lubbun disebut dengan ululubbin. Jamaknya disebut dengan ulul albab. Nah, orang kalau sudah mendapatkan Quran dalam jiwanya, maka masalah apapun yang dihadapkan pada dirinya, dia akan langsung paham kemana arahnya. Bisa apapun yang bicara. Datang bicara si fulan, oh ini maksud pembicaraan dia. Datang ke satu pelajaran, oh ini maknanya ke sini. Mendengar satu statement, bagi sementara orang maksudnya mungkin kelihatan begini, tapi bagi dia, oh yang dia maksudkan bukan itu, yang dia maksudkan adalah yang ini. Sehingga kesimpulan yang diambil pada orang-orang seperti ini adalah kesimpulan yang pasti sifatnya. Dia begitu mendengar keterangan, oh maksudnya ini nih. Jadi ketika dia memberikan respon, responnya akan langsung pada tujuan yang dibutuhkan. Secara singkat, orang-orang yang hafal Quran akan cenderung tajam analisanya dan meningkat kecerdasannya. Dan teman-teman, ini sudah diuji, yang menguji justru orang barat. Kesimpulan sekarang terdekatnya, orang-orang yang hafal Quran minimal 3 kali kecerdasannya akan meningkat. 3 kali. Kalau menghafalnya benar. Itulah sebabnya dulu penelitian orientalis menyimpulkan, gak boleh orang Islam itu dekat dengan Al-Quran. Dulu kebiasaan Pak, teman-teman, dia hafal itu biasa. Silahkan Anda cek ya, Anda cek. Orang-orang pintar di masa lalu, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ibnu Hazm, Ibnu Battutah, dan sebagainya, itu ketika mereka akan belajar pengetahuan, mustahil mereka belajar kecuali melewati 2 fase dulu. Pertama, belajar sholat dengan benar, supaya hubungan dengan Allah terjalin baik. Kalau sholat sudah bagus, sholat itu ciri takwa. Karena kalimat takwa ketika disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, cirinya sholat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, lihat persamaannya. Sholat adalah ciri takwa. Takwa ini bisa mendatangkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Lihat paling ujung sebelah kiri bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda tambahan pengetahuan baru yang berlebih. Gampang kalau Anda ingin meningkat pengetahuannya, selain rajin belajar, tingkatkan takwa. Dekati pemilik pengetahuan. Bukankah yang punya pengetahuan Allah? Sehingga disebut dengan al-alim. Anda dekati, rajin, sholat, tingkatkan. Ulama dulu, ataupun cendekiawan di masa lalu, itu banyak mengetahui disiplin pengetahuan. Cara pertamanya bukan belajar dulu, tapi mendekati pemilik pengetahuan. Itu cara cerdasnya. Apa yang disukai, itu yang dikerjakan. Demikian dalam kehidupan dunia kan juga begitu. Ya, dalam kehidupan dunia, Anda menginginkan anak ikut petunjuk Anda berikan yang disukai. Anda menginginkan misalnya pasangan Anda, begitu akan awal-awal dinikahi, Anda berikan hadiah yang paling disukai. Berikan, sehingga semakin dekat dengan dirinya.
Setelah menikah tidak diberikan lagi. Ya? Kenapa papa nggak pernah ngasih hadiah? Mama, nelayan itu kalau ikannya sudah ketangkap, nggak akan dikasih umpan lagi. Nah, kan? Malamnya datang dia, papa buka dong, mama buka, papa mau tidur. Papa nggak ada nelayan tidur dengan ikan. Nah, ini ya, catat. Dah, sini fokus, lihat baik-baik. Saya mau teruskan. Jadi teman-teman sekalian, dulu pertama sholat, kedua Al-Quran. Silahkan Anda cek semua perjalanan hidup para ulama masa lalu, itu pasti dari sejak kecilnya kalau sholatnya sudah bagus, mereka akan dihadirkan seorang guru untuk memulai menghafal Quran. Nanti kalau sudah datang sesi kedua, saya undang Dr. Ibrahim datang dengan kita di sini, nanti akan cerita bagaimana di Libya anak-anak kecil saya alami itu. 3 tahun, 4 tahun kalau sudah ba'da asar itu, bukan main-main yang tidak penting, ke masjid, bawa mushaf begini. Bawa tas, kadang tasnya lebih besar daripada orangnya. Senang tuh baca bolak-balik. Kamu sudah berapa juz? 10. Kamu berapa? 15. Kamu berapa? 20. Kamu berapa? Memang malu sendiri kita. Anak-anak kecil 45 tahun baca bolak-balik. Megang mushaf tuh kayak megang sesuatu yang ringan bagi mereka. Masya Allah. Nah, dampaknya apa? Perhatikan baik-baik. Ketika dengan Allah hubungan sudah bagus, Quran ada dalam dirinya, ternyata Quran itulah nanti akan memberikan pengaruh pada dirinya, membimbing setiap bagian dari tubuh untuk menemukan esensi dari setiap persoalan. Kalau bicara yang penting-penting, kalau melangkah pada yang penting-penting, ulul albab, kalau bergerak pada yang penting-penting, dan kalau menyimpulkan langsung ke intinya. Dan tidak sedikit di antara ulama kita terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran melakukan penelitian, sehingga hadirlah kemudian penemuan yang abadi sampai dengan kini. Atom dulu ditemukan oleh siapa? Bilang aja nggak tahu, ya? Allahu a'lam. Tayyib, siapa penemu atom? Bukan John Dalton, Jabir ibnu Hayyan. Dari mana menemukannya? Baca Quran surah Al-Hadid. Begitu membaca Al-Hadid surah ke-57 surah Besi, ya ayat 25 sampai 26 sampai wa anzalal hadid. Begitu mendapati ayat itu penasaran, jiwanya tergerak untuk menganalisis, dibawa ke rumahnya sebongkah besi. Dianalisis, dilihat sampai potongan terkecilnya. Disimpulkan, oh keluarlah kemudian ukuran oleh beliau. Sampai disebut kemudian besi, simbolnya F besar, E kecil, disebut dengan verum. Nomor atomnya adalah nomor atom 26. Ayat 25 sampai dengan 26. Dari 26 ini ada 4 isotop yang menjaga supaya atomnya stabil. Isotop ini nomor 55, 56, 57, 58. Yang paling stabil menjaga atomnya isotop nomor 57, surah ke-57 ayat 25 sampai 26, Al-Hadid, surah besi. Sampai sekarang silahkan yang belajar kimia dicek, ada banyak. Kalau mau kita kisahkan banyak sekali, tapi intinya adalah orang-orang yang belajar Al-Quran itu akan terjadi perubahan pada tingkat kecerdasan dan pemahamannya, itu pasti. Nah, kalau ada orang menghafal Quran tidak terjadi perubahan pada dirinya pada aspek yang kedua ini, pasti ada yang tidak tepat dalam pembelajarannya. Pasti itu. Ya, kami cek ada beberapa anak yang dibimbing hafal Quran, kemudian setelah itu diberikan satu soal, project. Soal itu diselesaikan seharusnya 2 jam tanpa teori, 2 jam. Anak itu bisa menyelesaikan dalam 30 menit. Ini nyata. Jadi itu dulu sebuah hal yang lumrah. Kita hadirkan lagi nih anak-anak kita nih. Saya punya keyakinan, saya aja dulu waktu masih kecil tuh, ukuran anak-anak sekarang seperti ini, itu biasa maghrib tuh ke masjid. Hal yang biasa, ke masjid, menghafal. Itu dengan sendirinya terbentuk itu. Apalagi di Bekasi. Bekasi itu cuma 2 dulu aktivitasnya. Sejak dulu, silahkan baca sejarah. Cuma 2 orang Bekasi itu. Ya, siangnya ke sawah, malamnya mengaji. Silakan, siang bekerja, malam ngaji. Muncul, sehingga ada hal-hal yang berbeda dari biasanya. Hati menjadi tenang, keadaan lebih baik, dan kemajuan tercapai. Itu poinnya. 3. Agak cepat. Orang yang hafal Al-Quran menjadi pribadi yang terhiasi dengan sifat-sifat kebaikan. Saya ulang, menjadi pribadi yang terhiasi dengan sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau sudah mengandung Al-Quran, Quran yang masuk ke dalam jiwanya, itu nanti ayat-ayat Quran secara otomatis akan membimbing bagian tubuhnya sesuai dengan ayatnya.
Misal, maaf ya, Anda mau memandang nih, ayat-ayat Quran sudah masuk ke dalam diri kita. Begitu mau melihat, nanti ayat-ayat Quran tentang pandangan, itu membimbing matanya. Ini yang harus dilihat, ini yang tidak. Di begitu ada pandangan, alhamdulillah, ada pandangan yang tak boleh terlihat, itu langsung bicara tuh. Bicara tuh maksudnya memberikan bimbingan. Hatinya mengatakan jangan dilihat. Matanya otomatis memalingkan pandangan. Itu yang disebut dengan ghaddul basar. Lisan, kalaupun dipancing untuk berselisih, untuk mengejek, untuk macam-macam, itu dia bisa menahan tuh. Lisannya menahan, jangan katakan ini. Jangan uraikan ini. Seakan-akan dalam dirinya ada petunjuk untuk menahan yang tidak baik, mengeluarkan yang mulia. Sampai ke ujung kaki. Sampai ke ujung kaki. Jadi kalau selama ini belajar menghafal Quran, sampai hafal Qurannya, tapi tidak terjadi perubahan sikap pada kebaikan, pasti ada yang keliru. Buka Quran surah ke-35, ayat 32, paling kiri sebelah atas. Quran surah ke-35, ayat 32. Ada? Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid. Terakhir, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada ayatnya? Baik. Dan kami wariskan kemudian Al-Quran itu, Alkitab itu pada hamba-hamba pilihan. Di antara mereka siapa? Ada 3 golongan. Yang paling berhasil, yang paling berhasil adalah golongan yang sempurna hafalannya. Apa ukuran sempurna itu? Sekaligus masuk pada bagian yang ketiga ini. Ukuran sempurnanya bukan sekedar sempurna baca Al-Quran dengan makhraj dan sifat hurufnya yang bagus, tidak. Itu betul dari segi bacaan. Tapi inti dari kesempurnaan hafalan itu, sabiqum bil khairati biiznillah. Sabiqum bil khairat, dia menjadi pionir dalam kebaikan-kebaikan pada aktivitas kehidupan. Pionir, menjadi orang yang terdepan dalam menunaikan nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan. Nah, jadi kalau dia, tadi yang saya katakan, khairat itu asalnya sifat. Kalau diterjemahkan dalam tindakan disebut dengan ma'ruf. Makanya orang-orang Arab zaman dulu yang jahiliyah itu ketika diturunkan Al-Quran, mereka berubah punya sifat khair. Dari jahiliyah pindah ke khair. Turun ayat di surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kata-katanya khair. Dari mana dapat khair? Karena mendapat Al-Quran. Makanya ketika turun Quran dalam jiwa, disebut oleh ayatnya sabiqum bil khairat. Khairat jamak dari kata khair. Jadi kalau orang-orang jadi ahli Quran, semua kebaikan muncul. Bicara baik, natap baik, jalan baik, dan di level manapun dia beraktivitas. Jadi kalau jadi suami, suami yang baik. Jadi istri, istri yang baik. Jadi pengusaha, pengusaha yang baik. Mustahil ahli Quran jadi pengusaha. Walaupun baru hafal 1 surah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau menghafalnya benar, maka mustahil menggerakkan tangannya pada yang haram. Melangkahkan kakinya pada yang haram. Menatap pandangan pada yang haram. Mustahil. Anda suami penghafal Quran, istri penghafal Quran, mustahil. Mustahil. Bisa memandang yang haram, bisa mengerjakan yang haram, cari nafkah yang haram, itu mustahil. Mustahil. Anda tetangga penghafal Quran, mustahil Anda bisa berinteraksi dalam keburukan. Dicukuplah orang Islam di Indonesia ini jadi ahli Quran, maka demi Allah saya katakan keberkahan akan diturunkan di bumi Indonesia ini. Tidak cukup dengan amin, terus dibuktikan. Supaya terlihat, kalau nggak dibuktikan nggak kelihatan buktinya. Jadi bagian dari itu. Ya, siap insya Allah? Nah, ini teman-teman sekalian, ini ukurannya. Ukuran ini yang harus tampak dalam kehidupan. Ya. Jadi kalau cuma dibacakan, pahala ada, tapi manfaat tidak akan teraih dalam kehidupan.